Bingung saya sama Pak Jokowi, ditulis oleh Rahmatika di siwert.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Senin 30 Maret 2020, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah lebih tegas melarang warga mudik ke kampung halaman. Sejumlah pemerintah daerah diketahui telah membuat kesepakatan untuk melarang mudik selama pandemi virus corona COVID-19. Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah pergerakan orang ke daerah, ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait antisipasi mudik lebaran melalui siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden Senin 30 Maret. Saya melihat sudah ada himbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur agar perantau di Jabodetabek tidak mudik, dan ini saya minta diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya himbauan seperti itu belum cukup. Saya lihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Saat ini, pemerintah pusat sendiri belum mengeluarkan kebijakan larangan mudik dan baru sebatas memberikan himbauan, namun Kementerian Perhubungan menyatakan tentang berkoordinasi dengan Polri, TNI, dan kementerian lainnya untuk menyiapkan skema larangan mudik, salah satunya dengan menutup sementara dan menjaga jalan-jalan akses keluar dari Jabodetabek. 2 April 2020, Istana, mudik boleh tapi wajib isolasi mandiri dan berstatus ODP. Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 Masehi atau 1441 Hijriah. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan, sesuai protokol kesehatan WHO yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing, kata juru bicara Presiden Joko Widodo, Fajrul Rahman dalam keterangan tertulis Kamis 2 April 2020. Fajrul mengatakan kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan penanganan coronavirus di SARS 2019. Selain itu, pemerintah akan melibatkan para tokoh untuk memberikan imbauan kepada warga terkait pencegahan virus corona. Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus corona atau COVID-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan public figure. Oke, kali ini saya terpaksa mempertanyakan ketegasan istana. Kita memang nggak tahu sampai kapan wabah corona ini terjadi. Kita juga nggak tahu apakah kita sudah melewati masa puncak pandemi atau belum. Saya anak perantauan. Sejak adanya himbauan dari pemerintah soal social distancing dan anjuran di rumah aja, saya ikut. Saya tidak setuju lockdown dengan berbagai pertimbangannya. Tapi ketika ada wacana pemerintah hendak melarang mudik, saya setuju. Ada memang sebagian yang sudah pulang mudik. Ya, entah karena alasan kampusnya libur, dirumahkan, dagangan sepi, proyek batal atau sebagainya, mereka sekarang sudah atau sedang menuju kampung halaman masing-masing. Dan itu jelas menimbulkan masalah baru di kampung halamannya sana. Untuk alasan-alasan yang terpaksa mau nggak mau harus mudik, ini saya bisa paham lah. Saya itu inginnya adalah pemerintah itu tegas. Dari jadwal cuti baru yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, libur cuti bersama Lebaran dimulai tanggal 22 sampai 31 Mei. Kalau mau tanggal 21 juga sudah bisa dianggap hari libur, dan Sabtu Minggu setelah Lebaran sudah saya hitung. Anggaplah kita punya 10 hari cuti bersama, sementara masa isolasi mandiri itu 14 hari. Nah, terus bagaimana ceritanya pemudik yang akan dikategorikan ODP bisa menyelesaikan masa isolasi mandirinya jika jumlah hari cutinya saja lebih sedikit daripada masa isolasi mandirinya? Itu belum terhitung waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan dan ketika mereka kembali ke perantauannya masing-masing. Gak usahlah bahasanya dibuat rumit, bilang saja masyarakat dilarang mudik. Begitu buat saya lebih mudah, dan dukunglah dengan ketegasan misalnya pembatasan rute kereta atau penutupan jalan tol misalnya.
Saya baca di media lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub AD Interim, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pertimbangan pemerintah tidak melarang mudik dan hanya sekedar imbauan adalah agar ekonomi Indonesia tetap berjalan, terutama mempertahankan perekonomian bagi golongan masyarakat menengah ke bawah yang terdampak akibat wabah virus corona COVID-19. Oke, saya paham, ekonomi memang harus tetap dijalankan. Lebaran, mudik, dan segala ritual yang berkenaan dengan itu biasanya adalah musim panen bagi banyak orang. Tapi cobalah kita tetap harus berhitung apakah solusi yang diberikan untuk isolasi mandiri itu realistis dengan kegiatan mudik, lebaran, dan sebagainya itu. Semua orang ingin lebaran di kampung kumpul keluarga. Justru disinilah yang kemudian akan timbul masalah. Apakah pemerintah bisa menjamin dengan kelonggaran mudik ini kemudian bisa menekan angka kumpul-kumpul, kunjung-kunjung, silaturahmi, jabat tangan, dan sebagainya yang tentu sangat rentan sekali untuk bisa jadi media penularan corona. Dan lihat juga apakah prasarana medis di daerah sanggup jika ada lonjakan kasus. FYI, di musim lebaran saja biasanya tim jaga sudah kerepotan dengan kasus KLL dan penyakit-penyakit kronis yang kambuh atau bersifat darurat untuk ditangani. Kesannya kok egois sekali jika masyarakat lainnya dilonggarkan untuk mudik sementara tim medis yang sekarang sudah pontang-panting menghadapi kasus COVID-19 nanti lebaran bisa-bisa kena efek mudik berjamaah ini. Cina saja sekarang mulai menghadapi gelombang kedua wabah COVID-19, apalagi kita yang gelombang pertamanya saja belum beres. Jangan sampailah gerakan mudik ini malah memperpanjang durasi wabah corona di negara ini. Toh Pak Jokowi bukannya mengeluarkan wacana mengganti hari libur nasional di hari lain? Untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik pada hari pengganti tersebut. Kemudian, di kemudian hari juga menggratiskan tempat wisata yang dimiliki daerah. Ya, kita mudiknya nanti saja saat wabah ini sudah mereda. Lebih aman untuk semuanya. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwert.com. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.